Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok manajemen risiko bisnis yang akan mengulas terkait fraud and IT disaster. Nah teman-teman, di tengah pesatnya transformasi digital yang semakin terhubung dan kompleks saat ini, ancaman dan risiko terhadap keamanan data, sistem informasi yang dihadapi oleh bisnis tidak hanya meningkat dalam jumlahnya saja atau dalam kuantitasnya saja, tetapi juga dalam kompleksitas. Fraud dan bencana IT bukan lagi sekedar ancaman bagi perusahaan teknologi besar, tetapi bahkan bagi bisnis menengah maupun bisnis kecil dan juga individu. Bahkan, kasus-kasus seperti kebocoran data pelanggan, serangan ransomware, dan penipuan online semakin sering terjadi, dan ini sangat-sangat menyebabkan kerugian terhadap operasional dan finansial. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat melindungi bisnis kita dari ancaman-ancaman ini? Bagaimana kita dapat melindungi bisnis kita dari ancaman-ancaman yang mengancam integritas bisnis kita ini? Bagaimana kita melindungi dan membawa reputasi yang baik bagi bisnis kita ke depannya? Nah, dengan ini kami kelompok 6 membawakan berbagai pencarian kami dan juga mengangkat 2 studi kasus nyata yang dimana untuk kita pahami bagaimana halnya risiko fraud dan IT disaster ini. Untuk itu, mari kita explore. Kementerian BUMN mengonfirmasi terjadinya fraud di tubuh BUMN Farmasi PT Indofarma Tbk atau INAF. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryatmojo mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait kecelakaan pengelolaan keuangan Indofarma serta mendorong tindak lanjut hukum dari temuan ini. Sudah ada pembicaraan, memang ada fraud dan kami sudah diskusi serta mendukung langkah BPK untuk melaporkan ke kejaksaan. Jadi kami sudah lapor juga dan memang harus ada tindakan hukum. Ujar Tiko di Jakarta Selasa 21 Mei 2024. Tiko menegaskan Kementerian BUMN mendukung penegakan hukum dalam kasus fraud Indofarma, seperti dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA. Terkait dengan gaji dan nasib karyawan Indofarma, Tiko memastikan Kementerian BUMN sedang dalam proses restrukturisasi dengan PT Bio Farma Persero selaku induk holding farmasi. Tiko menargetkan restrukturisasi dapat rampung sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, sehingga kewajiban kepada karyawan bisa diselesaikan. Sebelumnya, BPK melaporkan hasil audit laporan hasil pemeriksaan atau LHP investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk atau INAF, anak perusahaan dan instansi terkait lainnya tahun 2020 hingga 2023 di Jakarta dan Jawa Barat. Pemeriksaan ini dilakukan atas inisiatif BPK, pengembangan dari hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi tahun 2020 sampai semester pertama 2023 Indofarma. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan indikasi kerugian negara pada PT Indofarma dan anak perusahaan sebesar 371,8 miliar rupiah. Audit LHP investigatif diserahkan BPK kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Kasus fraud kali ini kita akan membahas terkait serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Indonesia yang dimana diserang oleh ransomware jenis Brainshipper, sebuah varian dari Lockbit 3.0. Nah, serangan ini mengakibatkan enkripsi data penting PDN dan meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar. Pelaku serangan cyber ini belum teridentifikasi secara pasti. Namun, pemerintah Indonesia sedang melakukan investigasi mendalam. Serangan ini terjadi di Pusat Data Nasional Indonesia dan dampaknya itu meluas ke berbagai layanan publik di seluruh Indonesia. Contohnya pada layanan publik seperti IKTP, BPJS Kesehatan, sistem perpajakan, layanan keimigrasian, dan juga layanan perbankan dan keuangan. Hal ini menyebabkan penundaan atau penghentian total layanan-layanan tersebut. Serangan cyber ini terjadi pada tanggal 23 Juni 2024. Untuk motivasi pelaku, diduga untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui pemerasan dengan meminta tebusan atas data yang telah dienkripsi. Baby, I can't thank enough that I found love. Baby, you know it's true. I never felt like this before. In this crazy time, my world is fine as long as I'm with you. Baby, I got you. I can't thank enough that I found love. Baby, you know it's you. It's true. Oh, I never felt love like this before. In this crazy
crazy time. My world is fine as long as I'm with. Identifikasi skala dan detail kecurangan, pihak yang terlibat dan modus operandi. Yang kedua, transparansi. Sampaikan hasil audit secara transparan kepada pemegang saham, karyawan, dan pihak berwenang yang relevan. Poin ketiga, tindakan hukum. Jika ditemukan pelanggaran, ajukan kasus kepada pihak berwenang untuk tindakan hukum guna memastikan akuntabilitas. Strategi kedua yaitu analisis akar masalah. Strategi ini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu identifikasi proses lemah. Teliti area atau proses yang rentan terhadap kecurangan, seperti pengadaan barang, pencatatan akuntansi, atau pengawasan internal. Yang kedua, budaya perusahaan. Evaluasi budaya perusahaan terkait etika kerja, pelaporan pelanggaran, dan integritas karyawan. Poin ketiga, pengelolaan risiko. Periksa kebijakan dan sistem manajemen risiko yang diterapkan, termasuk tingkat pengawasan dalam transaksi keuangan. Strategi ketiga yaitu penanggulangan jangka pendek. Strategi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, perbaikan sistem internal. Terapkan sistem kontrol internal berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan keuangan. Gunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang terintegrasi untuk memantau alur keuangan secara real time. Poin kedua, tim pengawasan independen. Bentuk tim audit internal independen yang melaporkan langsung ke Dewan Direksi atau Komite Audit. Poin ketiga, whistleblower system, yaitu ciptakan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan anonim untuk mendorong karyawan melaporkan potensi kecurangan. Strategi keempat yaitu strategi pencegahan jangka panjang. Strategi ini terdapat 4 poin, yaitu pendidikan dan pelatihan. Adakan pelatihan rutin tentang kepatuhan, kode etik, dan anti korupsi untuk seluruh karyawan, termasuk manajemen. Poin kedua yaitu pemutakhiran kebijakan. Perbarui kebijakan terkait tata kelola perusahaan, pengadaan barang atau jasa, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar terbaik. Poin ketiga, rotasi jabatan. Terapkan rotasi jabatan untuk mencegah karyawan tertentu memiliki kontrol penuh pada proses tertentu dalam jangka waktu lama. Poin keempat, kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga independen untuk melakukan audit berkala dan memberikan saran perbaikan. Strategi kelima yaitu membangun budaya etika yang kuat. Strategi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, komitmen kepemimpinan. Pastikan manajemen puncak menunjukkan komitmen terhadap integritas dan anti korupsi melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Poin kedua, reward dan punishment. Terapkan sistem penghargaan bagi karyawan yang berperilaku jujur dan bertanggung jawab, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Poin ketiga, pengukuran kinerja berbasis etika. Gunakan indikator kinerja yang tidak hanya berfokus pada hasil finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai etika. Dalam kasus PT Indofarma, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih ketat menjadi langkah kunci. Strategi seperti memperkuat kontrol internal, meningkatkan sistem pengadaan berbasis teknologi, dan menanamkan budaya kepatuhan dapat mencegah pengulangan insiden serupa. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya mengatasi kerugian finansial, tetapi juga memperbaiki reputasi dan kepercayaan stakeholder. Kemudian kita fokus pada IT disaster. Nah, di era digital saat ini yang semakin terhubung, teknologi informasi menjadi tulang punggung bagi hampir semua bisnis. Namun ternyata, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, mereka juga menawarkan berbagai ancaman, berbagai risiko, di mana bencana IT ini dapat membawa kerugian yang sangat besar bagi finansial dan operasional kita, sebab sistem informasi kita terganggu. Kemudian, bencana-bencana IT ini
bisa merusak reputasi perusahaan kita, lalu kemudian mengancam kelangsungan dari bisnis kita. Oleh karenanya, pembahasan mengenai IT disaster ini semakin relevan dan semakin mendesak. Mari kita bahas lebih lanjut. Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Brainkeeper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengenkripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga berisiko terekspos dalam insiden ini. Serangan ini diduga berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian, layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Layanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan, kemudian pemirsa, layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Kasus IT disaster yang terjadi pada Pusat Data Nasional atau PDN Indonesia merupakan serangan ransomware, di mana serangan ini itu dilakukan oleh sekelompok peretas yang menggunakan varian Lockbit 3.0 yang dikenal sebagai Brainkeeper. Nah, para peretas ini melakukan serangan dengan meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah jika dikonversi dalam US dollar itu sebesar 8 juta US dollar. Serangan ini menyebabkan gangguan pada beberapa layanan pemerintah termasuk layanan imigrasi yang menyebabkan antrian panjang pada bandara. Selain itu, layanan pendaftaran siswa baru juga mengalami gangguan pada beberapa daerah. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo selaku pengelola PDN dan sekelompok peretas yang melakukan serangan. Sementara itu, yang terdampak pada kasus ini adalah masyarakat yang mengalami gangguan dalam mengakses layanan pemerintah. Penyebab serangan ini adalah kurangnya keamanan cyber pada PDN. Oleh karena itu, perlu dilakukannya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keamanan cyber pada PDN dan juga untuk mencegah terjadinya serangan-serangan serupa di masa depan. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan serupa di masa depan, yang pertama itu adalah meningkatkan keamanan cyber, di mana dengan meningkatkan keamanan cyber pada sistem PDN, yaitu dengan mengimplementasikan teknologi keamanan yang efektif dan juga teknologi keamanan yang terbarukan. Kemudian strategi kedua ataupun langkah kedua itu adalah dengan membuat cadangan data. Nah, dengan membuat cadangan data secara teratur dan juga berkala, di mana ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada data ketika terjadinya kebocoran itu, maka pemulihan data tersebut itu akan terjadi dengan cepat, ataupun pemulihan data tersebut itu bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian langkah strategis ketiga itu adalah melatih karyawan, di mana melatih karyawan tentang keamanan cyber dan juga cara mengelola serangan ransomware. Kemudian langkah strategi keempat itu adalah mengembangkan rencana kontingensi, di mana mengembangkan rencana ini itu adalah mengenai serangan-serangan serupa ataupun serangan-serangan ransomware yang akan terjadi. Kemudian langkah strategis yang terakhir ataupun langkah strategis yang kelima itu adalah dengan bekerja sama dengan pihak berwenang. Nah, dengan bekerja sama dengan pihak berwenang itu adalah untuk mengidentifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fraud dan IT disaster. Bagaimana fraud dapat menyebabkan IT disaster dan sebaliknya. Jadi yang pertama, cara fraud menyebabkan IT disaster. Yang pertama itu pencurian data. Jadi penipuan dapat menyebabkan pencurian data sensitif seperti informasi kredit, password, atau data pribadi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi organisasi. Yang kedua, serangan cyber.
Penipuan dapat dilakukan melalui serangan cyber seperti phishing, malware, atau ransomware yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem IT dan menghambat operasional bisnis. Yang ketiga, penggunaan akses tidak sah. Penipuan dapat melibatkan penggunaan akses tidak sah ke sistem IT yang dapat menyebabkan perubahan data, penghapusan file, atau perusakan pada instruktur IT. Yang keempat, kehilangan kepercayaan. Penipuan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari pelanggan, investor, dan mitra bisnis yang dapat berdampak pada reputasi dan keuangan organisasi. Nah, yang kedua, cara IT disaster menyebabkan fraud. Yang pertama itu karena kerusakan sistem. Bencana IT dapat menyebabkan kerusakan pada sistem keamanan sehingga memudahkan penipuan terjadi. Yang kedua, kehilangan data. Kehilangan data akibat bencana IT dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mencegah penipuan. Yang ketiga, ketergantungan pada sistem manual. Bencana IT dapat menyebabkan organisasi bergantung pada sistem manual yang lebih rentan terhadap penipuan. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya pengawasan. Bencana IT dapat menyebabkan kurangnya pengawasan dan pemantauan, sehingga memudahkan penipuan terjadi. Perang melawan fraud dan IT disaster adalah perang yang tidak pernah berakhir. Namun, dengan kerjasama yang baik dan penerapan teknologi yang tepat, kita dapat memenangkan perang ini. Sekian diskusi dari kelompok kami, kelompok 6 Manajemen Risiko Bisnis. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om